Para Heavenly Generals masih terus mengejar Jaha dari belakang. Kecepatan mereka bervariasi. Ada yang melesat cepat, ada pula yang tertinggal di belakang. Masing-masing menggunakan teknik meringankan tubuh untuk mempercepat gerakan mereka. Di sisi lain, Dainachal memerintahkan para muridnya dengan suara tegas, "Cepat, cari dia." Namun, Jaha sudah jauh melesat, bagaikan kilatan cahaya. Jejaknya nyaris tak terlacak, seolah menghilang begitu saja di antara bayangan. Sementara itu, White Tiger, White Rooster, Green Dragon, Red Snake, dan White Rat mulai berpencar, menyisir setiap sudut tempat demi menemukan Jaha. Sosoknya yang tadi terlihat dekat, kini benar-benar menghilang dari pandangan, berkat teknik meringankan tubuh yang digunakannya. Orang-orang yang melihat pergerakan para Heavenly Generals hanya bisa saling berbisik satu sama lain. Dengan suara pelan dan mata penuh penasaran, mereka berkata, "Apa ada pertempuran besar?" Sepertinya perkelahian pecah di suatu tempat. Di sisi lain, di sebuah kedai yang sederhana, terlihat seseorang sedang menuangkan minuman ke dalam cangkir dengan gerakan santai dan tenang. Ternyata orang itu adalah Jaha, kini tanpa topeng di wajahnya. Dengan nada malas, ia bergumam, "Banyak dari Heavenly Generals yang berkumpul di sekitar sini, ya?" Beberapa saat kemudian, Yellow Horse datang perlahan, langkahnya tenang namun mencurigakan. Ia menghampiri seorang pelayan berbaju biru yang berdiri di dekat meja kedai kecil itu. Dengan senyum ramah, si pelayan berkata, "Selamat datang, Tuan." Namun tiba-tiba, tanpa sepatah kata pun, Yellow Horse langsung mencekik pelayan berbaju biru itu dan mengangkat tubuhnya ke udara. Pelayan berbaju biru itu menggeliat kesakitan, berusaha melepaskan diri sambil menjerit, Lalu Yellow Horse bertanya dengan nada mengancam, "Apa kau melihat seseorang yang mengenakan topeng, berlari ke arah sini dengan tergesa-gesa? Atau mungkin ada orang yang terlihat mencurigakan?" Si pelayan berbaju biru itu menjawab sambil merintih kesakitan, "Saya tidak melihatnya." Wajahnya memucat, seolah-olah napasnya tertahan dan tak bisa masuk ke dalam tenggorokannya. Yellow Horse kemudian melepaskan cekikannya dari leher si pelayan berbaju biru itu. Ia menoleh ke arah Jaha yang sedang asyik minum sendirian. Dengan nada arogan, Yellow Horse bertanya, "Dan kau? Apakah kau melihat orang mencurigakan?" Tiba-tiba, leher Yellow Horse ditarik oleh teknik rahasia milik Jaha, yaitu Great Absorption. Tarikannya begitu kuat, mencengkeram dan mengangkat tubuh Yellow Horse seolah-olah sedang mengangkat sehelai kapas. Jaha menarik tubuh Yellow Horse mendekat kepadanya, seperti ikan malang yang tertangkap oleh kail pancing. Yellow Horse hanya bisa menggeliat kesakitan sambil berdesah. Gambaran itu terlihat seperti dejavu, mengingatkan kembali pada apa yang barusan ia lakukan terhadap si pelayan berbaju biru itu. Mata Jaha membelalak tajam. Dengan suara dingin yang mengintimidasi, ia berkata, "Berani-beraninya kau mencekik leher seorang pelayan rendahan di depanku." Dengan sekuat tenaga, Jaha terus mencekik leher Yellow Horse. Urat-urat di tangannya tampak menonjol, memperlihatkan kemarahan yang luar biasa atas perbuatannya barusan. Yellow Horse hanya bisa menggeliat, dan busa mulai keluar dari mulutnya, tanda bahwa ia benar-benar tidak bisa bernapas sedikit pun. Lalu, dengan tangan kirinya yang telah mengepal kuat, Jaha bersiap melancarkan sebuah pukulan mematikan. Tak ada sedikit pun keraguan di matanya, hanya kemarahan yang tak terbendung. Seketika, Jaha mengayunkan pukulan telak ke pipi kiri Yellow Horse. Hantaman itu begitu keras hingga darah langsung bucat dari mulutnya. Tubuh Yellow Horse terpental jauh ke depan, sekitar 8 meter dari tempat Jaha duduk. Tak ada perlawanan berarti, hanya satu pukulan telak, sepihak, dan mematikan. Pelayan berbaju biru yang menyaksikan kejadian itu, langsung berkeringat dingin. Wajahnya memucat, matanya membelalak, dan tubuhnya gemetar hebat. Tak satu kata pun sanggup keluar dari mulutnya. Dengan ekspresi yang kembali datar, Jaha menoleh ke arah pelayan itu, lalu berkata dengan nada tenang, "Jangan kaget. Beginilah cara kerja dunia seni bela diri." Pelayan berbaju biru itu hanya bisa menunduk, tubuhnya basah oleh keringat yang mengalir dari wajahnya. Dengan suara gemetar, ia menjawab pelan, "Iya." Jaha lalu membasuh darah Yellow Horse yang menempel di tangan kirinya, menggunakan air minum yang tadi sempat ia teguk. Setelah tangannya bersih, ia kembali menuangkan minuman itu ke dalam cangkirnya. Seolah akan kembali menyeruput minuman dengan santai, sementara si pelayan berbaju biru hanya bisa diam membisu, tak sanggup berkata apa-apa. Tiba-tiba, dengan santainya Jaha menyodorkan minuman kepada si pelayan berbaju biru itu. Dengan nada ringan ia berkata, "Kemarilah, dan minumlah ini." Tanpa berpikir panjang, pelayan berbaju biru itu segera melangkah menghampiri Jaha. Ia menyodorkan cangkir kosong dengan kedua tangannya, membungkuk rendah, lalu berkata, "Baik, terima kasih." Jaha lalu membuka percakapan, sambil menatap pelayan berbaju biru itu. "Bukankah menjadi seorang pelayan itu pekerjaan sialan, ya? Mereka selalu menganggap para pelayan rendahan, tak lebih dari seekor anjing yang harus patuh. Bahkan mereka menyerangmu hanya karena masalah sepele." Si pelayan berbaju biru langsung menjawab cepat, "Ini sering terjadi, jadi bukan apa-apa." Jaha segera membalas dengan suara lebih keras, "Bukan apa-apa pantatmu. Cepat, minum saja itu." Pelayan itu langsung berkata dengan gugup, "Baik." Keduanya pun langsung meneguk minuman itu dalam sekali teguk. Namun pelayan berbaju biru masih tampak berkeringat dingin, seolah rasa takutnya belum benar-benar hilang.
Wajahnya menyimpan kecemasan, seperti masih menanti datangnya malapetaka. Begitu cangkir itu kosong, wajahnya mendadak memucat. Ketakutannya belum juga sirna, bahkan setelah Jaha memberinya minuman. Dengan wajah santai, Jaha berkata, "Waduh, wajahmu sampai pucat membiru begitu. Masuklah ke dalam dan istirahatlah. Aku akan menyuruh bawahanku membayar minuman ini nanti. Sekarang, aku ingin melanjutkan minum di sini sendirian. Jadi cepatlah masuk ke dalam." Si pelayan berbaju biru itu langsung berkata cepat, "Baik, saya mengerti." Sambil mengangguk penuh rasa terima kasih, ia menambahkan, "Kalau begitu, saya pamit." Tanpa menunggu lebih lama, ia pun berlari masuk ke dalam kedai secepat kilat. Beberapa saat kemudian, terlihat mayat Yellow Horse sudah terkapar, darah mengucur deras menggenangi area di sekitarnya. Di tempat yang sama, dua anggota lain dari Heavenly Generals telah tiba. Mereka adalah Black Ox dan Scarlet God. Dengan raut wajah kebingungan, Black Ox berkata, "Sepertinya dia diserang, dan mati." Scarlet God segera menimpali dengan nada cepat, "Berhati-hatilah. Dia pasti masih ada di sekitar sini." Sementara itu, dari kejauhan, Jaha hanya memperhatikan dengan santai. Ia mengunyah dendeng daging sapi dengan tenang, namun suara kunyahannya terdengar cukup keras dan mengganggu keheningan, cukup nyaring untuk menarik perhatian. Jaha masih terus mengunyah tanpa peduli, menikmati dendeng daging sapi itu seolah tak terjadi apa-apa. Karena suara berisik itu, Black Ox tiba-tiba menoleh ke arahnya, jelas benar-benar terganggu. Dengan nada emosi dan suara lantang, Black Ox berteriak, "Lihat apa kau brengsek." Namun Jaha hanya menjentikan sumpit di tangannya, lalu membalas dengan berkata cepat, dan tetap santai, "Aku sedang melihat kau brengsek." Sontak, sumpit itu melaju dengan kecepatan luar biasa, melesat begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata biasa, persis seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Tanpa ampun, sumpit itu menancap tepat di tengah dahi Black Ox, menembus kepalanya. Darah seketika bucat dan muncrat dari keningnya, menjadi bukti bahwa Jaha baru saja melakukan sebuah headshot yang sempurna. Di sisi lain, Scarlet God yang menyaksikan kematian Black Ox begitu mudahnya, langsung terbelalak. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang dalam, seolah tak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Semuanya terjadi begitu cepat, pikirannya belum mampu mencerna kenyataan yang ada di depan matanya. Dengan panik, Scarlet God segera menoleh dan berteriak sekeras mungkin, "Saudara! Dia ada!" Namun kalimat itu terputus oleh sesuatu yang tak terduga. Jaha, yang melihat Scarlet God hendak berteriak, hanya meneguk minumannya dengan tenang. Dengan tangan satunya, ia kembali menjentikan sebuah sumpit. Sekali lagi, sumpit itu melesat lurus dengan kecepatan mengerikan, langsung mengarah ke kepala Scarlet God. Tanpa sempat menghindar, Scarlet God melanjutkan teriakannya, "Di sini!" Sayangnya, di saat bersamaan, sumpit itu telah menancap tepat di tengkoraknya. Darah sekali lagi menyembur bucat dan muncrat dari kepalanya. Tepat ketika Jaha meletakkan gelas kosong yang baru saja ia habiskan, tubuh Scarlet God ambruk ke tanah, tanpa sempat memberikan perlawanan sedikit pun. Sekali lagi, Jaha berhasil melakukan headshot yang mematikan. Mereka bertiga akhirnya mati terkapar di satu tempat yang sama, tergeletak tanpa daya. Jaha yang melihat pemandangan itu hanya diam. Wajahnya tetap datar, seolah-olah hal seperti ini sudah menjadi hal yang biasa baginya. Dalam hati, Jaha bergumam, karena mereka berada di posisi paling bawah, tentu saja kemampuan mereka tidak seberapa. Tanpa diduga, salah satu dari Heavenly Generals ternyata mendengar teriakan Scarlet God barusan. Dia adalah White Rat. Sedikit terkejut, White Rat langsung berseru, "Berani-beraninya kau, keparat." Jaha mendengar ucapan itu dengan tenang. Ia hanya berkata santai sambil melipat kedua tangan di tengah dadanya. "Oh, White Rat? Apa kabar?" Tanpa basa-basi, White Rat langsung melompat menerjang, berniat menyerang Jaha secara langsung. Dengan mengerahkan energi ki di tangan kanannya, White Rat menerjang lurus ke arah Jaha, serangannya tajam dan cepat. Namun tentu saja, Jaha tidak tinggal diam. Walaupun tampak santai, tangannya sudah bersiap untuk menghalau serangan itu. Kedua serangan mereka akhirnya bertemu, dan seketika menimbulkan kepulan asap tebal. Suaranya menggema begitu keras, bagaikan suara guntur yang menggelegar di siang hari. Seketika, darah langsung muncrat dari mulut White Rat. Dengan suara lirih penuh kesakitan, White Rat hanya bisa merintih, Di sisi lain, Jaha mulai mengeluarkan teknik rahasianya, teknik Great Absorption. Energi ki membentuk sebuah tangan kurus yang melilit erat tangan White Rat, begitu kuat hingga sulit dilepaskan. White Rat yang melihatnya hanya bisa terkejut dan berteriak, "Apa-apaan ini?" Tanpa memberi waktu bagi lawannya untuk bereaksi, Jaha langsung menarik White Rat mendekat. Kali ini, dengan kekuatan penuh, tangan kiri Jaha langsung menghantam leher White Rat. Serangan itu begitu cepat dan dahsyat hingga White Rat tak sempat menyadarinya. Dengan suara tergagap, ia kembali mengerang, Tubuhnya pun seketika ambruk, tak bernyawa. Sekali lagi, dengan satu serangan mematikan, Jaha berhasil menghabisi salah satu dari Heavenly Generals. Jaha hanya menatap mayat White Rat dengan tatapan dingin dan wajah datar, seolah membunuh salah satu dari Heavenly Generals bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Dengan nada tenang, Jaha berkata pada mayat White Rat, "Jangan bertemu orang sepertiku lagi di kehidupanmu selanjutnya." Tiba-tiba,
Jaha bangkit dari tempat duduknya, dan mengambil topeng milik White Rat dari tubuh tak bernyawa itu. Tak ada rasa gentar, apalagi bersalah, dalam sikapnya. Jaha lalu memasangkan topeng itu di wajahnya sendiri. Dengan suara serius, Jaha berkata, "Sekarang tinggal Dainachal, dan murid-muridnya yang menempati peringkat atas, mereka satu-satunya yang masih tersisa." Beberapa saat kemudian, semua murid Dainachal yang tersisa akhirnya berkumpul di sekitar mayat Black Ox, Yellow Horse, dan Scarlet God. Tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri diam, saling memperhatikan dengan pandangan waspada. Suasana begitu sunyi, hanya mata-mata yang bergerak, mengamati setiap sudut lokasi. Dari arah samping, Red Snake memberanikan diri menyampaikan sebuah kesimpulan. Dengan nada mantap, ia berkata, dia pasti sudah merencanakan untuk memancing kita satu persatu, lalu membunuh kita. Jika itu benar, maka cepat atau lambat kita semua bisa dihabisi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Green Dragon menimpali dengan suara tenang, mari kita tetap bersama-sama seperti ini. Kalau kita berempat terus bergerak bersama, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, White Rat hanya bergumam pelan, Mereka sama sekali tak menyadari bahwa orang yang sedang mereka cari, Jaha, telah menyamar menjadi White Rat. Namun Red Snake kembali berbicara, kali ini dengan nada ragu, aku tidak percaya mereka mati seperti ini. Lebih baik kita kembali ke guru. Green Dragon segera menyanggah, kalau kita kembali sekarang, guru pasti akan merasa tak nyaman melihat kondisi kita yang terpojok seperti ini. Kita sudah kehilangan saudara-saudara kita, dan kita bahkan tak mampu mengejar orang itu. Di sisi lain, White Rat masih terdiam. Tangannya memegangi dagu, seolah tengah berpikir keras akan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Dengan nada bingung, ia kembali bergumam, Mereka berlima akhirnya terdiam 1000 bahasa, seolah benar-benar buntu, tak tahu harus bertindak seperti apa untuk kedepannya. Di sisi lain, White Rooster kemudian berkata dengan nada tenang, tolong segera buat keputusan, saudara tertua. White Tiger pun menanggapi dengan suara mantap, baiklah kalau begitu, ayo kita tetap mencarinya. Sesuai dengan yang dikatakan Green Dragon, kita berempat harus tetap bersama. Dan untuk White Rat, sampaikan kepada guru tentang kematian para saudara kita yang lain. Kita berempat akan terus mengejar orang itu. White Rat segera menjawab dengan cepat, baik. Green Dragon lalu berkata dengan nada penasaran, maksudmu untuk sementara waktu kita harus menjaga jarak dari guru? White Tiger menjawab dengan tenang, lagi pula, tujuan utamanya adalah guru. Dia tidak melakukan ini untuk membunuh kita semua. Bukankah dia sendiri yang bilang begitu? White Rooster kemudian menimpali, jadi menurutmu dia serius saat menyuruh kita untuk menunggu? White Tiger langsung menjawab mantap, sepertinya begitu. Tadinya aku pikir dia hanya bicara omong kosong, tapi kadang omong kosong dari orang gila justru menjadi kenyataan, dan bukan sekadar omong kosong belaka. Mendengar ucapan White Tiger barusan, semuanya langsung terdiam. Keheningan menyelimuti mereka seketika, tak ada satupun yang bersuara, hanya suara angin yang terdengar di antara mereka. White Rooster lalu bertanya dengan nada tajam, kalau begitu, kenapa dia membunuh mereka? Dengan wajah serius dan penuh keyakinan, White Tiger langsung menjawab, karena dia orang gila. Mendengar jawaban itu, White Rat dan Red Snake hanya bisa mengangguk perlahan, seolah semua menjadi masuk akal. Bagi mereka, hal-hal tak terduga bisa saja terjadi, bila pelakunya adalah orang gila. Dengan ekspresi kagum, White Rat bergumam pelan, Saudara tertua memang selalu punya cara berpikir yang berbeda. Tebakannya kali ini pun cukup masuk akal. White Tiger kembali membuka suara, melihat dia menantang guru bertarung 1 lawan 1 membuatku yakin. Kalau saja kita tidak mengejarnya, dia mungkin tak akan melibatkan kita sama sekali. Dia akan muncul sendiri di hadapan guru. White Rat yang memperhatikan sejak tadi, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam hatinya ia bergumam, lihat dia. Semakin banyak bicara, semakin bijak pula keputusannya. White Tiger lalu melanjutkan dengan nada tegas, kalau guru sampai mati di tangannya, kita bisa angkat White Rat jadi salah satu murid peringkat teratas. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Seperti yang dikatakannya, sampai kapan kalian mau hidup sebagai budak? Sejujurnya, aku sudah muak melihat guru terus menyiksa anak-anak muda. White Rat hanya mengangguk setuju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah setiap kata yang tadi diucapkan White Tiger, sudah mewakili seluruh isi pikirannya. Lalu, tanpa sadar, White Rat tiba-tiba berkata dengan nada mantap, kalau begitu, bagaimana kalau aku saja yang membunuh guru? Bukankah itu sudah cukup? Seketika, semua mata langsung tertuju pada Jaha yang sedang menyamar sebagai White Rat. Tak satu pun kata keluar dari mulut mereka, hanya mata yang membelalak serempak, penuh keterkejutan. White Rooster akhirnya bersuara, nadanya dipenuhi ketidakpercayaan, jadi, kau bukan White Rat? Tentu saja, Jaha yang sudah ketahuan hanya bisa berdiri diam. Ia menyilangkan kedua tangannya di depan dada dengan percaya diri. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya, hanya keheningan yang menyelimuti. Dengan wajah yang secerah cahaya di siang hari, Jaha hanya bisa menggerutu lirih. Oh sialan! Mulutku benar-benar brengsek.